Halo, assalamualaikum. Sudah 2 minggu ya saya coba iPad 7 atau iPad 10.2 ini buat menuntaskan kepenasaran saya apakah keputusan saya tepat atau tidak mengganti iPad 6 yang hilang dengan iPad mini 5 ya. Nah, sebelum kita bahas untuk perbandingan keduanya antara iPad 7 dengan iPad mini 5 yang ada di situ, jadi contekan naskah kali ini, kita bahas dulu lebih lengkap sedikit soal iPad 7 ya, iPad 7 Generation 10,2 inci ini. Satu hal yang menonjol dari iPad 7 10.2 ini adalah ukuran layarnya. Dan di sini pun sudah jadi jawaban ya buat kamu, apakah kamu membutuhkan layar sebesar itu atau tidak. Kalau buat kamu yang suka nonton berdua di rumah dengan pasangan, tentu istri ya, kemudian juga nggak terlalu mobile, kemudian suka main game yang casual, mungkin ini akan cocok. Di mana kelebihan lainnya dari iPad 7 10.2 ini adalah baterainya yang sangat besar ya, hampir 9000 mAh. Oh ya, buat artis, maksudnya seniman ya, yang suka menggambar, sketching di layar, juga ini lebih cocok sepertinya, karena punya layar yang besar seperti ini. Tuh, besar banget kan? Jadinya, ada kemungkinan porsi terbesar pengambilan keputusan adalah ditentukan oleh ukuran layarnya ya. Dan untuk pola penggunaan saya yang lebih banyak digunakan untuk nonton bola di akhir pekan atau di tengah pekan, berarti seminggu sekitar 2 kali. Kemudian juga nonton YouTube, dan sesekali anak minta main game ketika weekend. Ini bisa bertahan semingguan ya, memang dengan pola pemakaian yang banyak idle-nya. Namanya juga tablet, nggak selalu dipakai setiap hari, dan kebetulan yang selalu saya gunakan untuk tablet adalah versi Wi-Fi only. Jadi memang buat digunakan di rumah saja ya. Oh ya, tapi saya juga suka main game sih di sini nih, kelihatan di recent task-nya atau di recent apps-nya ada PUBG Mobile. Jadi kemarin sempat nyobain juga PUBG Mobile di sini dan smooth-smooth aja, termasuk settingannya yang mantep banget. Dan jangan salah ya, performanya memang handal kok. Nih di Antutu kita bisa lihat skornya, 249.244 ya skornya. Untuk tablet 4 jutaan, saya rasa di brand lain bahkan di Android mungkin akan sulit untuk menemukan skor Antutu sebesar ini, kecuali mungkin brand-brand yang kurang terkenal ya. Walaupun memang harus diakui, main game PUBG dengan 2 tangan di tablet sebesar ini tidak terlalu nyaman. Pertama adalah masalah bobotnya. Ini bobotnya lebih berat dibandingkan smartphone tentu saja, bahkan dibandingkan iPad mini 5 juga. Perbandingannya cukup jomplang untuk bobotnya ini. Kemudian juga tombol-tombol di layar rada susah di jangkau ya, rada berjarak antara tombol-tombolnya. Itu yang membuat selain berat juga responsivitas kita ketika bermain rada terganggu karena butuh adaptasi buat menyesuaikan jarak-jarak antara tombolnya. Tapi mungkin kalau kamu rajin kan main seminggu misalkan beberapa kali terus-terusan main, bisa jadi nanti biasa juga sih. Tapi buat gaming-gaming casual yang tinggal swipe-swipe di layar, kamu pegang satu tangan, satu lagi buat swipe-swipe, ini udah mantap banget. Dan jangan lupa, ini juga audionya menurut saya sih keren banget. Terasa powerful, mungkin karena ukurannya besar juga, dan ini juga stereo ya. Jadi, yang saya rasakan di kedua lubangnya ini, di kedua deretan lubang ini, mengeluarkan suara dua-duanya, dan rasanya suaranya juga beautiful ya, enjoyable banget. Nah, bagi saya, mungkin ini adalah gadget terbaik di 4,5 jutaan buat keperluan multimedia, internetan, dan mungkin kerjaringan ya. Dimana kamu bisa dapatkan sebuah tablet yang solid banget, feels-nya tipis, baterainya besar, layarnya juga bagus, kelihatan tajam sekali di mata, dan juga punya prestige yang bagus. Jadi kalau kamu bawa ke cafe, kamu keluarin juga, mungkin kamu pede-pede aja. Lalu gimana kalau ngelawan iPad mini 5? Saya akan highlight lagi perbedaannya, silahkan dilihat di layar ya. Yang jelas, resolusi iPad 7 ini, 10.2 ini memang lebih tinggi, tapi dengan dimensinya juga yang jauh beda ukurannya, maka kerapatannya atau pixel per inch-nya, PPI-nya, malah lebih tinggi punya iPad mini 5. Dan di mata telanjang pun kelihatan ya, kalau di iPad mini 5 lebih tajam gambar-gambar atau grafis yang ditampilkan. Kemudian untuk performa gaming, sebetulnya settingan mentoknya sama ya untuk PUBG, tapi saat dimainkan, feels-nya sih lebih enak di iPad mini 5 ya. Selain ukurannya lebih compact, lebih enak buat main game, kerasa aja lebih smooth gitu ketika dimainkan, karena mungkin kalau kita bandingkan, skor Antutunya juga cukup jomplang ya. Ya saya ngerti sih, skor Antutu bukan segalanya ya, karena ketika dipakai buat buka aplikasi lain, iPad 7 ini, yang 10.2 ini tetap smooth kok. Multitaskingnya tetap smooth, UI-nya, UX-nya tetap smooth.
Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah memang processing powernya ya. Mungkin nanti akan perbedaannya terasa ketika ngelakuin hal-hal atau tas-tas yang berat, kayak rendering video misalkan. Jadi iPad 7 10.2 ini masih menggunakan Apple Fusion A10 ya untuk prosesornya, sementara iPad mini 5 menggunakan Apple Fusion A12. Nah itu skor Antutunya ternyata jomplang banget dengan besaran RAM yang sama loh. Kalau untuk urusan baterai, iPad 7 10.2 ini jelas menang ya, karena kapasitasnya lebih besar juga. Tapi kalau urusan audio, saya berani ngadu sih. Keduanya memang punya audio yang indah, terasa di kuping. Dengan iPad 7 lebih powerful ya, terasa karena ukurannya lebih besar. Tapi kalau kamu ditanya lebih kontrol mana suaranya, clarity-nya lebih bagus mana, kedalamannya lebih bagus mana, menurut saya iPad mini 5 lebih kerasa bagus ya untuk audionya. Maksudnya kualitasnya lebih kerasa, nggak cuma powernya doang. Sebetulnya iPad 7 ini juga nggak power doang sih, tetap kontrol. Tapi kalau kamu bandingkan, menurut saya iPad mini 5 tuh lebih dapat aja sih feels-nya. Lebih on point suara-suaranya dan lebih punya kedalaman menurut saya. Nah, lalu kemudian untuk kamera gimana? Sebetulnya untuk kamera belakang resolusinya sama ya, paling bedanya di kamera depan. Dimana mungkin ini juga jarang dipakai selfie sih. Siapa yang mau selfie pakai tablet sebesar ini coba? Kemungkinan adalah kamera depan ini kamu akan manfaatkan hanya untuk video call ya. Tapi nggak ada salahnya kita bandingkan untuk hasil fotonya. Silahkan disimak berikut ini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya, di mana kesimpulan ini menurut saya kali ini akan sangat subjektif, di mana sangat dipengaruhi oleh style pemakaian, kemudian kebutuhan saya, preferensi saya tanpa memikirkan budget ya. Karena kalau mikirin budget, sebetulnya iPad 7 ini atau iPad 7 ini masih yang paling worth the money menurut saya sampai saat ini untuk sebuah tablet. Bahkan kalau dibandingkan dengan Android pun, belakangan ini saya lebih senang menggunakan tablet iOS ya, karena untuk masalah interaksi lebih smooth, juga feelsnya solid banget di tangan, kualitas layarnya, audionya, segala macam tuh menang banget. Dan juga saya memang nggak pernah butuh tablet yang ada konektivitas selulernya. Jadi untuk yang WiFi only, menurut saya ini udah enak banget. Tapi ternyata saya malah lebih cocok dengan iPad mini 5 ini ya. Ini jadi device andalan saya buat setiap baca naskah, setiap mau main game juga kadang, lalu juga untuk beberapa hal seperti multimedia, nonton YouTube, kerja juga sering di sini, ngetik juga sesekali kadang suka di sini. Nih, saya tulis kesimpulannya di sini. Ya, jadi kalau masalah preferensi, saya tetap pilih iPad mini 5 ini. Yang seperti ini, kita buka deh casingnya biar seimbang. Ya, iPad mini 5 saya warnanya silver ya, bukan grey seperti iPad 7 2019 ini yang 10.2. Walaupun semuanya saya kembalikan ke penonton ya, butuhnya yang layar ukuran apa. Kalau performa sih memang menang iPad mini 5, tapi iPad 7 juga punya performa yang nggak kalah kencang sih. Walaupun skor Antutu jomplang, tapi dalam pemakaian sehari-hari ini enak-enak aja. Seperti saya bilang di awal, bisa jadi ukuran layar adalah faktor utama ketika teman-teman memilih mau tablet yang mana ya. Dan saya merasa tidak salah pilih ketika memilih iPad mini 5 ini untuk menggantikan iPad 6 saya yang hilang dulu. Walaupun buat teman-teman bisa kembali lagi kebutuhan masing-masing ya. Apakah lebih butuh layar yang besar, atau lebih butuh performa yang lebih tinggi, atau lebih butuh baterai tahan lama. Semuanya ada di pilihan antara iPad 7 ini atau iPad mini 5. Dan kamu bisa dapatkan keduanya di tokohapmurah.com, Instagramnya di sini. Sementara dia juga jualan di Shopee ya, linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, saya harap video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang memang galau seperti saya dalam menentukan apakah mau beli iPad yang besar atau yang kecil saja dengan budget mungkin maksimal di 6-7 juta ya. Kalau kamu mau hemat, masih mau pakai sisa budgetnya buat hal lain, ada iPad 7 10.2 inci yang gede banget, baterainya gede banget juga, enak buat nonton, buat main game casual. Tapi jangan lupa, kalau kamu lebih mobile, ada iPad mini 5 2019 yang performanya lebih tinggi, audionya lebih bagus. Saya nggak akan menentukan teman-teman harus pilih apa, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Yang jelas semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di follow Instagramnya @tokohapmurah.com.
Gitu aja mungkin video perbandingan kali ini. Semoga jadi referensi yang berguna ya buat teman-teman. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.